Ketemu lagi teman-teman sekalian di channel YouTube Women Voice. Hari ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi dengan Naila, advokasi officernya Jakarta Feminis. Kemarin kita udah ngomongin panjang lebar tentang sejarah 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, apa yang bisa kita lakukan di hari-hari tersebut. Khusus hari ini kita akan lebih dalam, mungkin temanya agak grim, tapi ini harus kita diskusi um, apa saja bentuk kekerasan terhadap perempuan begitu, dan khususnya bagaimana kekerasan yang dialami oleh perempuan pengguna nafsa ini. Kalau dari Jakfem sendiri biasanya aktivitasnya apa nih, terutama mungkin tahun ini teman-teman ada rencana apa? Nah, kalau dari Jakarta Family sendiri, untuk 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, setiap tahunnya kita rutin bikin diskusi publik. Kita ngerasa bahwa momen sebenarnya kita nggak harus punya waktu tertentu ya untuk mengampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan, karena seperti yang tadi Arinta bilang, nggak ada waktu yang cukup untuk bahas kekerasan terhadap perempuan karena saking banyaknya kekerasan terhadap perempuan gitu ya, yang setiap harinya terjadi. Tetapi di 16 HKTP biasanya kita memang mencari momen-momen tertentu untuk bisa meningkatkan kesadaran publik gitu ya, dan kemudian juga memperkuat ini sisterhood, memperkuat gerakan feminis, apa namanya, biasanya kalau kita apa namanya ya, bercandaan gitu ya, 16 HKTP itu hari lebarannya teman-teman gitu kan, ketemu silaturahmi sana sini gitu kan. Ini kayak sekarang nih kita ketemu Jakarta Fem, ketemu sama Women Voice, nah besok ketemunya dengan teman-teman jaringan akar rumput feminis lainnya dan lain-lain gitu. Jadi ini kesempatan sebenarnya untuk memperkuat solidaritas antar gerakan perempuan. Nah, yang dilakukan sama Jakfem yaitu tadi diskusi publik, terus kemudian kita juga melakukan banyak peningkatan kapasitas di jaringan-jaringan yang Jakfem terlibat di dalamnya, seperti misalnya di Jakarta Feminis kita menginisiasi Women's March kan. Ada Women's March Jakarta dan ada Women's March Indonesia. Women's March Indonesia ini ada tersebar kurang lebih 20 di 20 kota di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, terus kemudian kita juga masuk di dalam jaringan Kompaks, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Terus kemudian kita juga menginisiasi Southeast Asia Action Feminist Action Movement. Susah banget ya. CFAM ya. CFAM gitu ya, CFAM gitu ya, Southeast Asia Feminist Action Movement, yang itu ada di Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Women Voice menjadi salah satu member dari CFAM ini gitu. Nah, di sini kita biasanya dari periode November-Desember kita bikin pelatihan buat teman-teman tadi, teman-teman Kompaks, teman-teman Women's March, dan juga teman-teman CFAM untuk apa namanya, memperkuat gerakan teman-teman gitu ya. Karena rata-rata memang dari teman-teman di Women's March, Kompaks, dan juga di CFAM sendiri adalah organisasi-organisasi yang kita bisa bilang baru gitu ya, apa namanya, tidak lama berdiri gitu ya, dan memang isinya teman-teman muda juga. Jadi memang kita merasa bahwa kita bisa saling memperkuat dan kemudian meningkatkan kapasitas bersama. Dan itu biasanya rutin diadakan di bulan ini, November-Desember gitu. Terus kemudian selain itu tentu kita juga terlibat dalam gerakan kampanye global maupun lokal atau di level nasional gitu ya. Kayak misalnya setiap 16 HKTP biasanya kita di gerakan perempuan ada beberapa apa ya namanya ya, isu prioritas gitu ya yang kita mau sampaikan kepada publik, yang mau kita kampanyekan. Kayak misalnya tahun lalu ada pengesahan kampanye sahkan RUU PKS, sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga misalnya, dan lain sebagainya. Nah, di tahun ini sama gerakannya juga sama, RUU PKS juga gitu ya, mendorong gitu ya, RUU TPKS ini punya perspektif korban, bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan korban. Nah, selain itu ya seperti yang teman-teman juga mungkin saksikan di luar sana, lagi rame soal Permendikbud gitu ya, 30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, Jakarta Feminis juga ikut terlibat dalam kerja-kerja advokasi dan juga kampanye Permendikbud dalam rangka 16 AKTP juga gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau gue lihat Instagramnya Jakfem juga
sangat informatif ya, ada informasi terbaru itu langsung ada, misalnya Permendikbud mungkin orang malas baca, langsung inti-intinya tuh ada informasinya di situ. Dan Jakfem nih banyak banget konsolidasi dengan berbagai organisasi, berbagai kelompok gitu untuk banyak ngobrol tentang feminisme dan juga mungkin kekerasan gitu ya. Dan kalau kita bisa ngobrol lebih spesifik lagi gitu, karena ini channelnya Women Voice, teman-teman perempuan pengguna nafza gitu ya, apakah teman-teman di Jakfem sudah mengetahui bahwa memang banyak kekerasan yang terjadi di antara teman-teman perempuan pengguna, dan sebenarnya Women Voice, Aksi, dan Jakfem itu pernah bisa dibilang kolaborasi, kita membicarakan tentang kesehatan jiwa dan perempuan pengguna nafza gitu. Kenapa sih Jakfem tuh heavy ngomongin violence, feminisme, terus mau ikut ngomongin narkotika gitu? Nah, ini seru banget sih. Jangan-jangan gue doang yang ngerasa seru ya. Nah, mungkin gue akan narik ke ini ya, Rin ya, sejarah dulu Jakfem berdiri ya. Jakfem tuh berdiri tahun 2014 sebagai sebuah grup Facebook sebenarnya, sebagai sebuah support group gitu loh buat teman-teman perempuan di Jakarta khususnya yang mengalami kekerasan, pelecehan, diskriminasi, atau misalnya ya ruang aman lah gitu ya buat teman-teman feminis di Jakarta. Nah, kemudian di tahun 2016 ini mulai berkembang nih, mulai awalnya di grup Facebook aja, terus kemudian bikin klub buku feminis, nonton film feminis dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, dari situ terus kemudian kita tergerak untuk bikin Women's March. Waktu itu karena sebagai bentuk solidaritas global, ada Women's March di Amerika karena menentang terpilihnya Presiden Donald Trump pada waktu itu gitu kan, yang terkenal seksis dan misoginis misalnya. Di situ kemudian kita mulai merasa bahwa kita nggak bisa bergerak sendiri nih, kita perlu kumpulin banyak orang. Nah, kebetulan waktu itu gue sama Rinta ya, kita masih di LBH Masyarakat yang concern isunya adalah salah satunya soal isu narkotika gitu. Nah, di situ kemudian kita juga terlibat dalam Women's March Jakarta yang pertama kali tahun 2017. Jadi LBHM tuh sempat jadi markas ya. Markas rapat-rapat Women's March Jakarta pertama kali tuh gitu. Nah, disitulah kemudian kita mengenalkan isu narkotika kepada teman-teman di Lintas Feminis Jakarta, di Jakarta Feminis pada waktu itu. Dan memang pada waktu itu teman-teman Jakarta Feminis cukup open karena merasa bahwa pengalaman yang dialami oleh perempuan narkotika itu ternyata berbeda dengan pengalaman kekerasan ataupun diskriminasi yang dialami oleh perempuan-perempuan lainnya. Jadi ada kesadaran interseksional gitu loh yang kemudian membuat teman-teman Jakarta Feminis merasa bahwa penting nih untuk paham soal isu teman-teman perempuan pengguna narkotika gitu, bahwa ternyata semakin banyak layer identitas atau teman-teman perempuan pengguna narkotika ini kan udah perempuan, terus kemudian dia ada stigma pengguna narkotikanya gitu ya, jadi ada banyak stigma yang berlapis gitu, dan itu nggak banyak disadari juga oleh publik bahwa ternyata kalau stigmanya berlapis, kekerasannya juga lebih banyak, dan isu narkotikanya sendiri sebenarnya kan isu yang dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi gitu ya, karena ada narasi soal narkotika itu jahat, narkotika itu berbahaya dan lain sebagainya. Jadi nggak banyak juga orang yang mau memperjuangkan teman-teman perempuan pengguna narkotika. Dari situ sih kesadaran interseksional tadi ya terbangun gitu. Ya, memang kalau gue lihat juga dari awal kita tuh kumpulnya tuh udah memang dari berbagai macam isu, termasuk perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan pengguna nafza gitu. Dan yang sebenarnya sebenarnya ini selalu terjadi, tapi baru-baru ini semakin banyak beritanya, itu selalu ada pemberitaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi gitu.
yang dihadapi perempuan berhadapan dengan hukum. Yang mana menurut gua feminis semakin membuat rentan perempuan pengguna nafsa di hadapan hukum gitu. Dan kayaknya ini juga jadi kesempatan yang sangat baik gitu ya, dengan banyaknya pemberitaan tentang ini, bahwa harus ada perubahan terutama di kalangan APH, para penegak hukum, bahwa harus ada perlindungan yang lebih baik gitu. Dan sekarang ya mungkin ya seperti yang lo tahu juga, makin banyak peraturan internal di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung yang memberikan perlindungan terhadap perempuan gitu ya. Oke, nah balik lagi ke 16 KTP tadi, kalau kita masyarakat biasa nih tanpa afiliasi organisasi apapun gitu misalnya, apakah kita bisa dengan mudah daftar misalnya diskusinya Jakfem, atau misalnya gimana sih cara kita mau kampanye 16 KTP, apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya, sebenarnya udah banyak banget ya channel-channel yang bisa diakses atau bisa diikuti gitu ya untuk bisa paham ataupun bisa terlibat lebih jauh dalam kerja-kerja kampanye 16 HKTP. Kalau misalnya tadi Rinta udah sebutin di Instagram kita cukup aktif gitu ya memberikan informasi dan edukasi soal isu perempuan, maka teman-teman sebenarnya di luar sana bisa juga terlibat dalam penyebaran informasi ini, sekedar misalnya share postingan dari Jakarta Feminis, atau misalnya juga share video ini nantinya ke keluarga, ke teman gitu kan. Itu juga sebagai salah satu bentuk keterlibatan teman-teman dalam kampanye 16 AKTP. Jadi nggak perlu pusing-pusing untuk terlibat dalam kerja-kerja kampanye ataupun advokasi, apapun sekecil-kecilnya atau selemah-lemahnya iman teman-teman, sekedar like, comment, share gitu ya, itu juga sudah sangat membantu gitu, karena memang kita nggak pernah tahu ya, ternyata orang di sekitar kita misalnya butuh bantuan, orang di sekitar kita misalnya nggak tahu kalau misalnya ini tuh kekerasan terhadap perempuan gitu. Oh ternyata gue kemarin tuh dibentak dan dipukul tuh itu masuk kekerasan terhadap perempuan ya gitu. Oh ternyata aku diperlakukan seperti ini berbeda dengan laki-laki atau misalnya berbeda dengan yang lainnya. Ternyata ini namanya diskriminasi berbasis gender ya, misalnya kayak gitu. Itu tuh hal yang sederhana yang mungkin juga sebenarnya bisa berdampak besar terhadap orang-orang di sekitar kita gitu, karena kita nggak pernah tahu orang di sekitar kita itu udah terpapar nggak sama isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Jadi aku rasa teman-teman yang nggak terlibat dalam organisasi atau terlibat dalam gerakan sosial itu tetap bisa banget untuk melakukan kerja-kerja advokasi ataupun kampanye 16 HKTP dengan baik memproduksi sendiri gitu ya produk kampanyenya, atau misalnya ya menyebarkan informasi, konten, postingan atau apapun ke lingkungan sekitar teman-teman. Benar-benar. Gitu. Benar banget, kayak kayaknya kita semua selalu punya pengalaman ketika kita kemudian terjun di isu feminisme, akan ada satu orang paling enggak yang kemudian tiba-tiba cerita kayak pengalaman yang mereka hadapi, kesulitan yang mereka hadapi. Jadi iya benar banget yang Naila bilang tadi gitu, kita nggak pernah tahu informasi kita akan kemana gitu, dan di saat yang paling tepat mungkin ya. Iya benar. Dan nah, berkaitan dengan itu juga, di sesi ini kita udah ngobrol banyak dengan Naila tentang bahwa feminisme itu tidak berdiri sendiri. Banyak isu lain yang berkaitan langsung dengan isu feminisme, termasuk kekerasan yang dialami oleh perempuan pengguna nafsa. Dan bahwa feminisme itu sendiri tidak eksklusif ya, dia bisa berlaku untuk berbagai kelompok dan berbagai vulnerability yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Besok tetap nonton di channel Women Voice, karena kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Naila tentang pelayanan kekerasan terhadap perempuan, seperti apa yang bisa diakses oleh korban maupun oleh pendamping korban. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, teman-teman. Sampai ketemu besok.